Selamat siang, di dulur-dulur seni menyangkai bab seni kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya tanah Jawa. Tentunya sudah tidak asing lagi terkait dengan wayang kulit atau wayang purwo, yang kali ini Mbah Yo akan mengupas, akan bertanya-tanya juga terkait dengan wayang kulit, dan kita nanti akan mendalami bersama dengan Ki Dalang kondangnya dari Pare, yang khususnya Pare Kabupaten Kediri, yaitu Ki Dalang Rudi Suseno. Nanti kita akan bertanya dengan beliau terkait dengan wayang kulit itu seperti apa, dan pengalaman-pengalaman beliau nanti seperti apa. Nanti kita akan kupas bersama di channel Seni Nyawiji ini. Apabila panjenengan dulur-dulur seni dimanapun kalian berada ingin bertanya juga, nanti bisa komen di bawah kolom komentar, atau nanti kedepannya kita akan buat lagi jawaban sesuai dengan pertanyaan kalian semuanya. Selamat siang Ki Rudi Suseno. Sugeng siang Nggih, Mas. Nggih, matur sembah nuwun sampun nglonggaraken wekdalipun dan sesi tanya jawab terkait bab seni budaya. Ngapunten derengipun mbok pilih ganggu. Mboten. Nggih. Kuatah sanget ingkang badhe kula kupas dhumateng panjenengan terkait bab seni budaya khususipun wayang kulit nggih, wayang purwo. Nah, awalipun panjenengan mengawali dan menyukai dunia wayang kulit menika nggih, pewayangan niku pripun nggih? Nggih, Mas Didik tambah yo kang terkenalnya dengan sebutan Mbah Yo. Maksud pun kondang boten. Kondang janipun. Kondang. Nggih, kondang kalika sampun wonten ing jagat maya. Ngaten. Kawitanipun dulu kan saya domisili di Banyuwangi. Memang saya kelahiran asli dari Banyuwangi. Mulai dari wiwit alit ngantos dumugi ning kuncunge menika rada ilang sithik. Dadi cara istilah budak sithik lah. Ngaten nggih. Kula mulai alit ngantos SMA. Menika cumondhok wonten ing Banyuwangi. Jadi begini awalnya. Dulu di Banyuwangi itu kan sekitaran tahun 80, 90 itu belum pewayangan itu belum nyampe ke sana. Maksudnya belum nyampe itu memang di sana kan kebudayaannya ada sama. Betul. Ya. Dan saya lahir di tengah-tengah kebudayaan asli Banyuwangi. Contohnya dengan kesenian gendang kempul, ya kan? Musik osing, gendang kempul, patrol, ada yang namanya kuntulan itu. Nah, jadi secara mau nggak mau saya berada di tengah-tengah kesenian itu. Dan sebenarnya dari kecil itu hati saya seneng cara apa ya, kecantol dua kali wayang kulit. Waktu itu flashback sedikit, keluarga saya itu keluarga kepolisian. Jadi mbah kula menika polisi ya. Bapak kula menika polisi. Mas, mbak, adik kula menika polisi sedaya. Lah sing rada geseh niku mung kula tok. Ngaten. Nggih, mboten benten kalian panjenengan ke Mas Hendra. Om Pak Rik pun menika lah dalang nggih. Saya MC lah mereka rada geseh. Panjenengan Mas Hendra. Jadi rada anarkis, memberontak dia sebenarnya. Nah, wangsul wonten pertanyaan menika dari awal memang saya menyukai dari kecil di Banyuwangi. Di sana itu ndak ada Mas, mboten wonten ingkang dipun wastani kados wonten mriki menika sanggar, nggih, sanggar khusus untuk pelatihan pewayangan dan sebagainya itu belum ada mungkin di sana. Karena memang kebudayaannya berbeda dan saya ada di tengah-tengah kebudayaan itu. Jadi secara langsung, secara nggak langsung saya berkecimpung di situ. Lah setelah lulus SMA itu pun saya masih domisili di sana. Lulus SMA tahun berapa ya? 90-an lah.
saya pindah ke sini, gitu. Saya pindah ke sini, terus waktu itu saya sempat mendaftar di TNI AL waktu itu, terus rada cerita sidik. Waktu itu pendidikan dan sebagainya, waktu tahun 97, 98 kalau nggak salah, itu ada pemberontakan dari Timur Timur, GAM juga. Lah saya dikirim ke sana. Lah aku ki jenenge wong ya wedi mati ceritanya. Lah akhirnya saya kembali, saya mengundurkan diri dari kedinasan itu. Terus, nah setelah itu saya kenal Pak Dekleng, Pak Supono Guntur Supono. Setelah itu Pak Harjito Mudo Darsono. Iya betul sekali, Senden Maron itu dan panutan saya sekali, amat sangat. Lah serawung terus kumpul setiap kan uang nek nganggur waktu kuwi kan cik nom-noman ngoten lho Mas nggih. Wong nganggur itu kan banyak waktu untuk dolan, untuk bergaul kan gitu. Lama kelamaan saya terus mencintai wayang ini karena penasaran kok kepingin ya. Nah setelah itu nyantri Pak Harjito, Pak Pono, Pak Dekleng. Setelah itu ada kesempatan untuk mendalang siang. Waktu itu ada mantenan di jenate Pak Kadri Perso Mas, Pak Kadri Bendo. Nah saya diberi kesempatan mendalang siang. Setelah itu siang ada Pak Harjito juga memberi kesempatan saya siang. Setelah itu keterusan sampai sekarang. Awalnya seperti itu. Jadi belajarnya otodidak Pak ya? Otodidak. Setelah jenengan pindah ke Kediri baru menggeluti. Enggak ada pendidikan formal, enggak ada. Jadi pure otodidak, melihat, nyantri dan sebagainya dulu. Kalau sekarang kan ada STSI dengan formal pendidikan, itu sudah jelas sekali. Mas Didik. Pengalaman mendalang yang paling mengesankan panjenengan itu pripun nggih? Wonten pundi? Oke. Sebenarnya kalau pengalaman mengesankan itu semua mengesankan. Karena secara langsung, nggak langsung kita akan mendapatkan imbalan. Ya. Cara anu wong nek nganggur wong kan sih nom ngono kae ora nek butuh apa-apa to Mas nggih. Butuhe mung dolan, jajan wis ngono kuwi. Entuk opao sithik, oke seneng, ngoten. Semua mengesankan. Tapi yang mengesankan itu dulu saya pernah mendalang di Bioro itu kandangan besok. Saya mendalang di Mbah Gentong di Sumber Gentong apa namanya itu dan ya di situ. Dan sebagainya saya mengalami hal yang melihat sesuatu di luar manusiawi kita, yus goib lah seperti itu. Itu mengesankan sekali. Yang kedua, aku tahu dalang orang itu apa Mas. Jadi duitnya itu entek bersih cara anu niku ndak cukup tinggi itu. Tapi cuman karena saya pengen belajar dan mendalami kayak apa rasanya karena kan pengalaman dulu untuk mencari ilmu. Iya. Setelah nanti kan terkait rezeki kan akan mengikuti. Iya, mengikuti betul sekali. Di samping kita sudah mendalami terkait dengan wayang kulit kan pasti ada sebuah lakon atau judul cerita. Nah, lakon itu yang jenengan paling suka ini kok lakon menopo yang dalam lakon itu menggambarkan kehidupan atau sesuatu hal yang sangat mengesankan. Iya. Bisa dibuat. Kadang kan kalau wayang kulit kita lihat kan ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya. Dan yang paling mengesankan, yang paling jenengan suka ini nopo gitu. Iya. Begini. Yang pertama itu ada lakon Dewa Ruci plus Bimo Suci Mas Indra. Itu kan terkait bersambung kelanjutannya bersambung sambungannya itu karena terkait dengan kehidupan kita mulai teko lahir berlahir kuwi urip terus ngopo terus kuwi hasil akhirnya kita kan mati meninggal. Itu terkupas di dalam lakon Dewa Ruci itu semua sisi kehidupan kita mulai cilik nom tua
Di situ semua ada terkelupas di lakon itu. Terus yang kedua ada lakon Kresna Gugah kalau nggak salah Mas Indra. Di situ ada meninggalnya Antareja, itu sangat mengesankan sekali. Ada Karna yang ngadep Dewi Kunti arepe perang apa belani si Kurawa ning jero batine iki jane nyengkake Kurawa bendang bar. Ya, karena apa? Kurawa itu kan identik dengan apa ya, sifat jelek lah, sifat kejelekan lah. Seperti itu. Jadi sebenarnya dia membantu saudaranya Pandhawa, tapi Pandhawa itu tidak tahu kalau si Karna itu jane iki mempunyai maksud lain. Untuk apa ngewangi si adik-adiknya Pandhawa. Terus yang kedua matine Antareja. Antareja ku jane kuwi seneng aku. Dia gelem mati kanggo wong tuane untuk negaranya. Apa kuwi si Antareja kuwi kan jane sekti Mas. Kuwi didilat ngene wong modar tapai. Apa maneh disembunyikan turunan seperti itu. Saya mengesankan sekali kok apa? Karena si Karna seperti itu. Mbelani wong sing dibelani ku ora ngerti. Kan kita apa ya angel nglakoni ngoten. Terus tidak semua orang seperti itu. Yang kedua si Antareja gelem dadi tumbal, istilah seperti itu. Sapa? Umpama aku ya mau dadi tumbal. Mau mati ya mau. Nah, seperti itu. Karena dia apa ya? Jiwanya sangat. Nah, itu lakon sing itu Antareja kan punya saudara nggih. Ada, dan saudara itu sangat sakti. Iya. Infonya seperti itu atau ceritanya seperti itu. Iya, betul sekali. Sakti. Nah, kadang belajar setelah kita mendalami, menyukai apa yang kita sukai terkait dengan lakon dan cara menggunakan wayang atau yang buat menggerakkan itu. Iya, olah itu. Iya. Olah geraknya. Nah, pasti kan ada salah satu senior dambaan kita senior untuk menjadi referensi untuk kita. Kan nanti kan tidak mungkin kalau kita langsung menjiplak karya orang lain. Cuma kan nanti kita berreferensi terus kita olah sendiri kan seperti itu. Nah, itu siapa menurut jenengan yang selama ini menjadi dalam senior yang mempengaruhi pagelaran saya gitu. Itu tadi yang pertama, saya memang secara nggak langsung saya itu diberi ilmu tanpa saya sadari dan tanpa ya mungkin panjenenganipun juga niatnya mungkin memberi saya sesuatu dengan wawasan, ilmu dan seperti itu. Yang pertama yang berkesan sekali itu Pak Harjito Muda Darsungsun Maron Senden Kabupaten Kediri ya. Iya. Yang kedua itu Pak Pono. Pak Pono itu saya kan tahu pernah dulu apa ya secara nggak langsung saya dituntun entah itu dengan jagongan apa kowe kudu ngene kan kita diberi ilmu wawasan secara kita nggak sadar kan seperti itu. Sadari nek wis sudah waktu berlalu oh iya aku tahu di seperti itu. Terus yang berikutnya itu ya dalang-dalang senior sih yang profesional seperti panjenengannya pun Pak Mbah Mantel, terus dengan olah suara Bapak Anom Suroto, sabetnya Mbah Mantel, semua dalang itu mungkin acuannya mereka berdua. Sama sebenarnya secara umum semua dalang-dalang acuannya ya seperti itu. Cuma kan nanti dikembangkan sendiri dengan cara yang lain. Iya, dan setiap orang kan punya identitas sendiri. Betul. Jadi misalkan Pak Harjito itu kelebihannya di sini. Pak Degleng kelebihannya di sini. Pak Mantep dengan kelebihan sabet dan sebagainya. Pak Anom Suroto dengan lengkuk suara dengan cengkok-cengkoknya yang begitu bagus sekali. Itu nanti kan dikolaborasi. Iya betul sekali. Baru kita olah sendiri. Nah, ini kelanjutannya setelah itu tadi ada nyerempet. Sekarang kan zamannya itu sudah sangat maju. Dunia pewayangan itu juga dikonsep dengan sebaik mungkin.
karena mengikuti era sekarang. Nah, menurut Ki Rudi Suseno dalam kita menyajikan suatu pagelaran, nah itu inovasinya seperti apa Ki supaya pagelaran itu sangat menarik, kan pastinya semuanya ingin sukses dalam suatu pagelaran. Itu kuncinya dan inovasinya seperti apa? Supaya penonton. Betul. Kalau menurut saya sih, kuwi mungguh aku loh Mas, bukan mungguh orang lain nggih, mungguh saya. Ya kita harus mengerti. Misalkan enek wong nangkap misalkan desa Magersari misalkan nggih, Magersari menika lokasinipun wetanipun dusun kula. Nggih. Ngaten di daerah Magersari itu sebagian besar kan seneng banget karo campur sari ya dangdut paling gak lah seperti itu. Bukan kok kita terus apa ya nyampur ora enak pakem ora nurut pakem ah. Masalah pakem kuwi kan tergantung individunya. Terus dalang itu harus mengerti. Misalkan si nanggap, wah anu lho Pak, pasti si nanggap mesti ngomong ini Mas Pak, kula mengke anu nggih diparing ngeten, mengke diparing campur sari nggih, mengke diparingi penyanyi nggih, mengke diparingi napa sindane sing tuwek aja akeh sing enom, seperti itu kan request-nya seperti itu. Kita harus bisa membaca seperti itu kan. Cara anu ini sing jadi patokan pagelaran kan dalang. Yang menentukan itu dalang. Mas, aku kok nyuwun campur sari pasti seperti itu. Nah, kita harus bisa wong dodol bisa ngedoli nggih. Harus bisa membaca seperti itu. Nah, inovasinya ya kita mengikuti saja. Wong setiap daerah itu ndak sama, Mas. Contoh. Di daerah Pare ke barat, Kediri dan sebagainya, kuwi biasane kuwi klasik. Klasik itu ndak ada campur sari, ndak ada dangdut. Adapun campur sari tapi ditabui gamelan. Nah, seperti itu. Nah, terus Pare Mengetan, daerah Magersari, Kandangan, Putuk, Medawi kuwi senengane tayub. Remo. Dangdut sing kathok sakmene. Kuwi kan ya lumayan cara anu niki dalange entuk jamu, cara niki. Wah, penyegaran lah. Nah, kita harus bisa membaca seperti itu. Itu menurut saya. Iya, karena memang tidak mengurangi pakemnya. Iya, lakonnya tetap kecekel dalam saya. Cuma kan ada inovasi tersendiri karena yaitu kita mengikuti daerahnya masing-masing. Ya, betul. Tidak semua bisa dijadikan satu harus seperti ini. Kok gak bisa nanggap kan? Iya dong. Secara nggak langsung kan kita ya butuh apa itu namanya finansial seperti itu. Wong penonton ku ya enek sing enom. Betul. Eneng sing tuwa. Ngono. Ku lek sing diladeni sing enom tok sing tuwa wis akeh. Iki diladeni sing tuwa tok sing enom. Aku melok anu kok urunan lah begitu. Harus bisa menyajikan. Banyak di suatu pagelaran apapun itu seni apapun itu pastinya inginnya sukses betul sekali. Yang ingin sukses dan nanti inovasi tersendiri kan dikembalikan oleh ke sutradara dalangnya itu tadi. Betul sekali. Dan itu nek masalah pakem ngomong ke masalah pakem itu sing piye aku ya urung mudeng. Tapi kan kita berbicara tentang marketing pasaran. Betul ya. Ya, pasaran kita harus luas ngono lho. Cara umpama aku ya jenengan rawuh. Pak Rusi, kula badhe ngersakaken wayangan ning wonten campur sari dangdut. Terus aku ya mosok arep, "Mas, aku wong dalang aku dalang kiai." Aku mah ya ora mungkin ya. Masa diwehi dhuwit ora gelem lah. Pengen ro aku. Kan gitu ngaten iki. Kan ya tetap kita melayani apapun. Yang penting kan lakonnya tetap ada gitu. Beda lagi kalau nggih. Nah, ini terkait ini depan jenengan di sebelah tempat saya juga ada wayang gitu. Iya. Di setiap wayang ini kan pasti kalau saya nggak tahu ya karena memang belum sepenuhnya mendalami terkait dengan wayang, terkait dengan wataknya dan sebagainya. Kan pasti setiap wayang itu punya ciri khas wataknya. Kalau Semar seperti apa lah, itu bisa dilihat dari mananya walau wataknya itu dia berangasan atau memang kalau bentuknya buto seperti itu kan pasti dia berangasan. Cuma kalau seperti Kurawa dan Pendowo ini kan tidak bisa dibedakan kalau tidak kita bisa lihat
apa gitu. Ciri Iya. khasnya itu apa Ki kalau Lebih sing Janoko. mana? Janoko. Janoko. Karno kali Karno. Lan dua. Nah, ini. Nun sewu. Nggih. Janoko. Jangan bisa dilihat jelas sebenarnya. Bisa kasat mata maksudnya gitu. Wajahnya uang nek ndingkluk iki piye? Oke. Secara umum ya uang di Merendah sekali dengan warna hitam itu kan luruh wajahnya ini luruh. Wong nek luruh rapati anu kan jelas sudah wataknya. Betul. Nggih. Wonge lembut terus apa? Ora biayaan seperti itu. Beda dengan si Mas Karno ini. Padahal sama-sama hitam Sama. Ini ibunya sama. Ini kan saudara, ini kakak, ini adik. Nah, sing iki tumungkul itu ndingkluk. Nggih. Sing iki mbranyak rada ndangan. Oh, makanya ini lurus gitu. Iya, nggih. Ndangan ku kan jelas wong teges. Biasanya seperti itu. Teges, wani biasanya. Nggih. Terus apa ya nek ngarani? Mbranyak itu bahasa Indonesianya apa? Dia sebenarnya lah, wani lah, cara anu iki beda sekali karo wong sing meneng. Oh. Karo sing ndingkluk luruh, ada lagi yang seperti ini. Ini Bolodewo. Ini kan kreasi sebenarnya. Oh, gitu. Wayang Bolodewo enggak seperti ini. Sandangannya orang gantung. Kan kelihatan ya. Sebenarnya orang awam pun itu bisa membedakan. Iya. Oh iki wayang anu iki. Wayang elek. Oh iki wayang apik sifatnya. Oh. Elek karakternya. Bagus. Nah, merah itu kan identik wong piye? Amarah. Ya, betul sekali. Berangasan, kasar ngomongnya ora tahu lirih, nesunan. Suka sekali marah seperti itu kan ya. Kan kelihatan tuh Mas? Iya. Ya, dengan wajahnya merah. Dengan brengose sing kaya ngene mripate menteleng ngene. Ora mungkin wong ngene iki menteleng ngene iki terus ngomong ya apa piye kan ora mungkin. Mesti aku sapa kowe kan mesti gitu. Jadi kan bisa dilihat dari mukanya. Iya, sebenarnya bisa. Wong awam iki jane walaupun sedikit banyak, oh iki elek apik wataknya pasti bisa. Jadi acuannya wayang apapun bukan dilihat dari sandangannya, ini tapi dari mukanya. muka ini. Oke, siap. Ini. Secara umum seperti itu. Nggih. Ini yang terakhir Nggih. terkait dengan dunia pewayangan. Pastinya banyak sekali kaula muda atau pemuda-pemuda yang saat ini mendalami seperti apa dunia pewayangan dan seperti apa belajar dalam juga. Nah, itu kesan dan pesan jenengan untuk para dalang-dalang muda, gimana seperti apa patokanipun dalangi koyo ngene lho, ya itu gimana Ki? Nggih. Kesan dan pesan saya ini beda sekali dengan zaman dulu. Biyen kuwi dalang nek ora tuwa di atas umur 40 kuwi ora enek. Kan pasti bisa dipastikan biyen dalang tuwa. Dengan pokoknya tuwek lah di atas remaja. Kalau sekarang bocah cilik pun bisa dalang. Betul. Karena apa? Memang perbedaan zaman sekarang dengan dulu. Betul. Eranya beda. Iya. Kalau era sekarang itu ada pendidikan khusus yang memang arah tujuannya ke situ. Contoh sekarang ada SMKI. Dulu waktu saya belum ada SMKI. Sekarang kan sudah ada SMKI. Nah, nanti setelah lulus ada lagi jenjang yang lebih terfokus, yang lebih fokusnya lebih di sekolah tinggi seni. Ya, dan itu ada fakultas pedalangan, ada fakultas karawitan, gitu Mas, gitu. Ada faknya sendiri-sendiri. Dan itu sekarang kesan saya apa? Bagus sekali. Seneng aku dulu. Misalkan seperti tadi malam dengan teman-teman yagah niku bocah-bocah. Seneng nyawang gitu. Seneng. Jadi regenerasinya itu mudah zaman sekarang. Bisa dipelajari dengan mudah sekarang. Dulu kalau ndak nyantri nunggoni wayang sewengi melok dalang ndak bisa.
Karena itu jadi prosesnya Iya. dulu ya, gitu. Dan dulu pasti otodidak, pasti sudah. Nah kalau sekarang sudah ada program, memang tujuannya Karena ke situ. situ, karena situ. Misalkan aku pengen iso ndalang, aku tak kuliah ning pedalangan. Sekolah di tinggi seni Indonesia, sekolah tinggi itu. Terus fakultasnya pengen opo, pengen dalang, pengen jadi dalang ada. Pengen jadi pengrawit senior ada. Teman saya Mas Alek nanti di Dangsewu. Ya. Itu sekolah tinggi seni Indonesia jurusan Karawitan. Jos. Karena memang tergantung hobi, tergantung Ya, kemampuan, kesenangan gitu. Apapun itu kalau senang pasti Enak, enjoy. Terus yang kedua pesan saya khusus untuk teman-teman, adik-adik, anak-anak muda yang sekarang menggeluti seni khususnya di bidang pedalangan, kerawitan ataupun seni lah sebenarnya. Duduhno nek kowe kuwi iso. Kalian semua bisa. Aja terpaku ngomongke pakem nih. Pakem itu sebenarnya tidak ada batasan ya Mas Indra ya, enggak ada tuh. Nek kowe kepengen dadi dalang kaya Mas Indra, tunjukkan. Ora perlu nggugoni wong sing ora perlu, ora penting ngono iki alah. Nek cara aku ora tak idoni malah. Sembur. Ora perlu nggugoni ngono kuwi. Ya memang sing ora kanggo awake dhewe ora usah diibu. Yang jelas tunjukkan aku sekolah dalang. Wah, aku iso dalang. Bisa tunjukkan itu. Ora perlu ragu-ragu, ora perlu izin, ora perlu apa. Karena ilmunya kan sudah ada. Sudah ada. Tinggal berjalan. Cakno ngelmu apa sing mbok oleh kuwi. Pengrawit juga seperti itu. Duduhno. Ora perlu garapanmu elek, ora perlu digugu nek aku. Sing garap aku wis apa? Nah, aku ngono. Maksudnya iki menempatkan egois, tapi menempatkan egois itu pada tempatnya. Ngono. Jadi kreativitas kita, panjenengan sedaya bisa los. Tidak terhalang karena itu tadi. Wong apik, apa kuwi ora iso kan langsung apik kan ora iso. Ada prosesnya dari belajar dan sebagainya. Pesan saya seperti ini. Duduhno. Ora perlu ngugoni wong. Kowe kudu dadi dalang sing ini. Kowe kudu dadi dalang sing apa kuwi ngruwat tok, kudu dadi dalang sejati. Alah wis ngono kuwi. Nanti berjalan seiring waktu betul. Sekarang tunjukkan dulu kreativitasnya. Kowe iso nyekel wayang, iso nyanyi. Wah, bagus. Ngono kuwi lho. Lho aja lali sampe nek wayangan ya nggih dangdut lah, nggih campur sari. Terus anu kene. Seperti itu. Nggih, siap. Nggih. Matur suwun Ki Rudi Suseno saking Dusun Jombangan Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sampun kersa kula jak ngobrol nggih. Ngobrol santai. Terus boten terpaku kalian sing ngeten-ngeten. Nah, ndak perlu. Karena memang santai nggih. Agar pemirsa juga dulur-dulur seni mengetahui bahwa jenengan niku bertempat di Kediri dan juga menggeluti kan selama ada job dari luar kota. Oh siap ya. Harus iso nglayani. Nek campur sari nek dangdut wis malah lengkap, malah gayeng lah. Jadi semua seni disatukan. Wah, bareng-bareng. Gambyong tayub masuk saya masuk. Ya nanti kreativitasnya. Nggih. Matur suwun nggih. Sami-sami atas medalipun. Kagem dulur seni yang berada dimanapun panjenengan semuanya. Seperti itu tadi obrolan santai saya dengan Ki Rudi Suseno yang beralamat di Dusun Jombangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Apabila jenengan ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah, dan apabila jenengan ingin punya hajat apapun, acara apapun, ingin mendatangkan Ki Rudi Suseno beserta krunya, bisa langsung datang ke padepokannya beliau di Kediri, Kabupaten Kediri, di Dusun Jombangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita bertemu lagi di episode-episode atau nanti kita akan mengupas mendalami dunia seni itu seperti apa dengan seniman-seniman
lokal atau seniman-seniman dari luar Kediri dan sekitarnya. Terima kasih, saya Mbah Yo, sampai jumpa.